Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah buka puasa nggak? Ini lagi mau buka, masih mau masak bentar. Oh gitu. Jangan lupa bukanya sama yang sehat-sehat ya. Makan yang sehat, biar kamu juga kuat. Siap, Ma. Sampai ketemu nanti di hari raya. Perkenalkan, nama saya Dominikus Raditya. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Dulu saya menyelesaikan S1 dan S2 saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi gizi kesehatan, dan S2-nya saya di Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan fokus di gizi klinis. Oke, sebenarnya kecemplung ya sebenarnya kalau mau jujur gitu ya, karena sebelumnya saya pengennya ke kedokteran gitu ya, cuma sebagai pilihan kedua kan saya harus punya backup plan gitu ya. Nah kebetulan saya pilihnya gizi kesehatan. Kenapa? Karena di sana saya bisa belajar banyak hal gitu ya terkait dengan pengolahan makanan dan sebagainya, dan juga saya juga bisa belajar terkait apa sih sebenarnya pengaruhnya ke kesehatan dari makanan tersebut, dan juga bagaimana caranya supaya makanan tersebut bisa dipakai untuk pencegahan penyakit dan sebagainya. Oke, ilmu gizi itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Mungkin orang-orang taunya ilmu gizi itu lebih ke apa saja yang dimakan oleh manusia, apa saja makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ilmu gizi itu lebih ke bagaimana sih sebenarnya kita mengatur pola makannya kita supaya pola makan tersebut bisa menunjang kesehatan kita dan bisa mencegah terjadinya penyakit, bisa memperpanjang usia hidup dan sebagainya. Oke, kalau di Gizi UNER sendiri fokusnya kami di gizi perkotaan begitu. Jadi kita lebih banyak membahas tentang apa saja sih sebenarnya fenomena dan kasus-kasus kejadian malnutrisi yang terjadi di lingkup perkotaan begitu ya. Tetapi secara garis besar kita mempelajari beberapa aspek utama, mulai dari gizi klinis, gizi masyarakat, dan pengembangan makanan begitu. Jadi fokusnya kami ada beberapa hal begitu ya, tapi mungkin semuanya akan diarahkan pada gizi perkotaan tadi. Kalau di gizi sendiri itu kita paling teori hanya 50%-an ya, jadi sisanya itu lebih ke praktikum dan juga magang di tempat-tempat pelayanan masyarakat terkait gizi begitu. Jadi lebih banyak terkait dengan praktikum dan juga turun langsung ke lapangan begitu, bagaimana caranya kita bisa menghandle permasalahan gizi yang ada di masyarakat dan sebagainya. Oke, menjadi dosen gizi di UNER saya sudah sekitar kurang lebih 4 tahun setengah, dimulai dari sekitar tahun 2018. Dulu saya sebelum di UNER sempat ngajar juga di UGM, tapi waktu itu di sana posisinya sebagai non PNS begitu ya. Jadi saya ngincar posisi PNS-nya, dan kemudian saya coba daftar di UNER dan kebetulan lolos gitu ya. Jadi sebenarnya bukan plan utama saya gitu ya untuk bisa bekerja di UNER, cuma jalan rezekinya ada di sini begitu. Dan memang setelah bekerja di UNER ini sangat menyenangkan gitu ya untuk saya, karena ternyata banyak hal-hal baru yang saya pelajari di sini dan beda sekali gitu ya dengan lingkungan saya belajar dulu ketika di Jogja. Oke, sebenarnya bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa sekali gitu ya. Kita menyebutnya bulan suci gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari pola makan orang-orang pasti ada perubahan gitu ya. Pasti ada hal yang menyebabkan tubuh itu harus beradaptasi lagi begitu ya. Harus mencari pola yang baru, harus mencari ritme makan yang baru dan sebagainya begitu ya. Jadi puasa ini sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengadaptasikan tubuh kita menuju ke metabolisme yang lebih baik gitu ya. Karena memang secara penelitian sendiri kita sudah tahu gitu ya, ada yang disebut dengan intermittent fasting gitu ya, atau berpuasa secara berkala begitu ya. Dan itu memang secara penelitian sudah diketahui bahwa berpuasa itu ternyata ada efek positifnya untuk tubuh kita, mulai dari mengatur gula darah, bisa mengatur metabolisme tubuh kita dan sebagainya itu. Jadi kita bisa memiliki pola makan yang lebih baik, bisa memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik dan sebagainya.
Untuk AKG sendiri tidak ada perubahan begitu ya. Jadi orang berpuasa dan tidak berpuasa sebenarnya tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai dalam AKG gitu ya, dalam angka kecukupan gizi. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita nggak mencapai jumlah makanan yang dianjurkan dalam AKG, pasti akan ada plus dan minusnya gitu di dalam tubuh kita. Bisa jadi berat badannya turun, bisa jadi mungkin nanti bisa memicu penyakit yang lainnya dan sebagainya gitu. Jadi memang walaupun kita berpuasa, kita tetap harus fokus pada AKG tadi. Untuk memenuhi gizi pada waktu berpuasa gitu ya, sebenarnya fokus kita ada di dua hal. Yang pertama ada di pengaturan makannya, dan kedua adalah pengaturan hidrasinya atau cairannya. Untuk makanannya sendiri itu sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan dan terlalu spesial gitu ya. Kita seperti makan biasa aja gitu. Cuma mungkin yang berbeda adalah di waktu pemberian makannya begitu ya. Kalau waktu puasa biasanya kita makannya ketika waktu berbuka dan waktu sahur begitu ya. Dan itu rentangnya pasti sangat panjang sekali. Dan selama berpuasa itu kita harus bisa menahan nafsu makan gitu ya. Dan itu pastinya akan mempengaruhi tubuh kita begitu ya. Jadi ketika sahur kita harus bisa memilih makanan yang kira-kira bisa membuat tubuh kita nih awet nih energinya, awet rasa laparnya begitu ya, sehingga tidak mudah lapar, tidak mudah pengen mikir makanan, tidak mudah jadi craving dan sebagainya begitu ya. Sehingga kita harus pilihkan gitu ya makanan-makanan yang kira-kira cocok untuk berbuka dan untuk sahur gitu kan. Untuk sahur sendiri itu kita lebih berfokus pada makanan-makanan yang dia rendah indeks glikemik gitu ya. Jadi kenapa harus rendah indeks glikemik? Karena makanan-makanan yang rendah indeks glikemik seperti itu biasanya adalah makanan-makanan yang lebih lambat dicerna di dalam tubuh kita, dan pelepasan kalorinya itu lebih pelan-pelan begitu ya, sehingga pasti tubuh kita jadi lebih efisien dalam memanfaatkan energi. Jadi tubuh kita nggak gampang lapar begitu ya, nggak gampang lemas dan sebagainya, karena tubuh kita memiliki energi yang mencukupi begitu selama dalam proses puasa tadi. Nah, untuk berbuka sendiri itu kita harus pilihkan makanan yang bisa replacement energi dalam waktu yang cepat begitu ya. Sehingga biasanya ketika berbuka biasanya kita senangannya makan es begitu ya, minum es dan sebagainya, karena kita butuh energi yang bisa diserap dengan cepat untuk menggantikan energi yang hilang tadi begitu ya. Sehingga berkebalikan dengan waktu sahur. Kalau waktu sahur kita pilihkan makanan-makanan yang dia indeks glikemiknya rendah, tapi kalau waktu berbuka itu biasanya kita pilihkan yang indeks glikemiknya lebih tinggi begitu ya, karena kita butuh energi yang cepat diserap dan sebagainya. Nah, contohnya apa gitu ya? Kalau berbuka biasanya kita lebih anjurkan yang banyak kandungan gulanya begitu ya, misalnya kayak kurma tadi gitu misalnya, atau es buah misalnya dan sebagainya, karena kita memang butuh energi yang cukup banyak begitu ya untuk berbuka. Sedangkan kalau untuk sahur kita biasanya pilihkan yang lebih bisa dipecah pelan-pelan begitu ya, misalnya seperti nasi merah misalnya, atau makanan-makanan yang tinggi akan serat misalnya seperti oat atau ubi-ubian dan sebagainya yang lebih tinggi serat biasanya akan lebih kita anjurkan untuk sahur begitu. Kemudian yang perlu kita lakukan lagi adalah pengaturan hidrasi gitu ya. Kenapa? Karena tubuh kita kan tetap butuh cairan begitu ya. Walaupun dalam masa puasa kita tetap butuh cairan yang mencukupi begitu ya. Rata-rata orang butuh sekitar 8 gelas cairan dalam satu hari begitu. Tetapi ketika berpuasa kan kita nggak boleh minum nih ya. Kita harus atur nih minumnya kita supaya kita tetap bisa dapat 8 gelas cairan tadi, tapi dengan pengaturan waktu yang tepat begitu ya. Jadi biasanya kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama ketika sahur, yang kedua ketika berbuka, yang ketiga sebelum tidur begitu ya. Sehingga biasanya akan kita bagi menjadi 3 tempat tadi begitu, sehingga kita tetap bisa mendapatkan cairan yang mencukupi untuk tubuh kita. Oke. Aktivitas fisik ketika berpuasa itu tetap dianjurkan begitu ya. Tetapi mungkin ketika dalam fase puasa tadi memang kita tidak menganjurkan untuk berolahraga yang terlalu menguras keringat, terlalu keras dan sebagainya, karena memang pasti nanti akan menyebabkan tubuh jadi lebih mudah capek, tubuh jadi lebih kehilangan energi dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Sedangkan kita tidak bisa mendapatkan asupan selama dalam proses puasa tadi gitu. Sehingga ketika dalam puasa biasanya kita menganjurkan untuk olahraga kecil-kecilan dulu nih. Jadi misalnya seperti jalan kaki, misalnya keliling kompleks
kompleks misalnya, atau beraktivitas fisik di rumah gitu ya, misal angkat beban tapi yang tidak terlalu berat dan lain-lain gitu. Nanti kalau misal sudah berbuka, baru kita bisa anjurkan untuk berikan aktivitas fisik yang mungkin lebih berat lagi gitu ya, karena kita sudah bisa mendapatkan asupan hidrasi dan juga makanan yang lebih baik gitu ya setelah berbuka. Jadi biasanya pengaturan aktivitas fisik itu lebih berfokus setelah melakukan berbuka tadi. Oke, menarik sekali gitu ya. Jadi memang ketika kita berpuasa, memang ada orang yang berkecenderungan, aku pengen nurun nih berat badannya, pengen coba deh nurunin berat badan dan sebagainya. Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya kita sedang dalam kondisi berpuasa dan ingin menurunkan berat badan, tetapi harus diperhatikan asupannya harus memadai gitu ya, karena menurunkan berat badan kan berarti kita meng-cut sejumlah energi gitu ya, sejumlah kalori gitu, sehingga pastinya akan ada konsekuensinya untuk tubuh kita. Kalau misalnya kita cuttingnya itu terlalu banyak, pasti akan membuat tubuh jadi lebih lemas, mudah pingsan dan sebagainya. Jadi pengaturan gizi selama dalam puasa, terutama kalau misalnya mau menurunkan berat badan, itu harus hati-hati sekali gitu ya, terutama kalau misalnya memang menurunkan berat badannya itu pengen yang cukup drastis gitu ya penurunan berat badannya, karena memang penurunan berat badan yang drastis itu kurang dianjurkan gitu ya, dan itu pasti akan ada konsekuensinya untuk tubuh kita, sehingga kita harus hati-hati. Lebih baik dikonsulkan dulu dengan ahli gizi begitu ya, lebih baik dikonsulkan dengan yang memang sudah expert di bidangnya begitu ya, sehingga kita bisa tetap berpuasa dengan menurunkan berat badan begitu ya. Itu biasanya ada hitung-hitungannya begitu ya, misalnya 1 minggu maksimal setengah kilogram berat badan begitu ya, penurunan berat badannya. Kalau lebih dari itu biasanya kita tidak anjurkan. Kenapa? Karena penurunan berat badan yang terlalu signifikan itu biasanya keluar airnya begitu ya, bukan lemaknya begitu, sehingga pasti akan berbeda sekali begitu ya, impactnya ke belakang. Lebih mungkin jadi lebih naik peningkatan berat badannya daripada ketika kita menurunkan gitu. Itu yang disebut dengan yo-yo effect gitu ya. Nah, itu yang biasanya terjadi selama dalam proses diet yang kurang baik begitu, sehingga harus dipastikan ketika kita berpuasa, kalau memang mau menurunkan berat badan itu harus dipastikan pengaturan gizinya harus tepat gitu. Oke, nah ini seperti yang saya sudah bilang tadi gitu ya, ada yang disebut sebagai konsep intermittent fasting gitu ya. Intermittent fasting itu sebenarnya adalah berpuasa yang berkala. Jadi bisa diterapkan seperti umat muslim begitu ya, melaksanakan puasa itu juga dimasukkan ke dalam intermittent fasting, di mana biasanya kita memiliki jam makan yang terbatas begitu ya, yang seperti yang kita lakukan ketika berpuasa begitu. Dan itu memang secara kajian ilmiah memang banyak efek positifnya di dalam tubuh kita. Misalnya kita bisa mengatur atau mengkontrol gula darah dalam waktu dalam jumlah yang lebih stabil misalnya, atau bisa juga mencegah diabetes melitus, bisa juga mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif dan sebagainya. Memang intermittent fasting disarankan untuk dilakukan secara berkala begitu ya, misalnya dalam 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali dan sebagainya, karena memang efeknya cukup signifikan begitu ya secara penelitian, dan memang itu bisa membantu untuk mengatur tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih terhindar dari penyakit-penyakit dan sebagainya. Jadi memang dianjurkan begitu ya untuk melaksanakan puasa dalam waktu yang sudah ditentukan gitu ya, intermittent fasting tadi. Oke, sebenarnya ketika kita sahur gitu ya, itu kan kadang kita nggak mood makan gitu ya. Kita kadang males nih, masih ngantuk, masih nggak mood gitu ya untuk makan dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika kita sahur itu kita biasanya kita sarankan untuk memasak makanan yang memang kita senengin gitu ya, memang kita suka makan dan sebagainya, karena memang ketika kita sahur itu kan sebenarnya bukan waktunya kita untuk makan gitu ya, karena
waktu sarapan kan biasanya berkisar antara jam 6 sampai dengan jam 10 begitu ya. Tapi kalau misalnya kita harus sahur di jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu ya pasti akan ada perubahan gitu di dalam tubuh kita, dan biasanya tubuh kita akan mengalami sedikit penolakan begitu, sehingga harus disesuaikan. Ketika kita sahur biasanya kita rekomendasikan untuk kamu sukanya apa deh, misalnya oh saya sukanya goreng-gorengan gitu ya, udah kita berikan makanan dalam bentuk yang memang disukai begitu ya. Jadi jumlah yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya lebih banyak begitu ya kalau misalnya memang sahurnya disesuaikan dengan yang disukai begitu ya. Dan memang ketika kita sahur biasanya kita merekomendasikan untuk mengkonsumsi yang banyak kalori-kalori tersembunyinya gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kayak gorengan tadi gitu ya. Gorengan kan ada minyak terserapnya tuh. Minyak terserap kan biasanya ada kalori yang lebih tinggi begitu ya di dalam makanan tersebut, sehingga itu bisa jadi cadangan energi di dalam tubuh kita. Atau snack bar misalnya, atau oat gitu ya misalnya. Biasanya ada madunya atau ada susu atau creamernya di dalamnya gitu ya. Itu biasanya akan lebih banyak energi yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi walaupun jumlah yang diasup itu sedikit atau terbatas gitu ya, karena mungkin kita belum mood gitu ya untuk makan, tapi kita tetap bisa mendapatkan jumlah energi yang memadai begitu. Nah, ketika berbuka puasa itu beda lagi begitu ya. Kalau berbuka puasa orang kan cenderungnya craving gitu ya, atau ngidam gitu. Wah, aku pengennya minum es buah gitu misalnya. Wah, aku pengennya makan yang manis-manis gitu ya. Aku pengen beli puding misalnya dan sebagainya. Itu harus bijak-bijak gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa biasanya kan tubuh kita mengatur metabolismenya gitu ya, memperlambat metabolismenya dan memperlambat ritme dalam usus gitu ya, atau gastrointestinal rhythm gitu ya. Nah itu biasanya tubuh kita sedang dalam fase statis gitu ya, atau dalam fase perlambatan begitu ya. Nah itu harus hati-hati sekali, karena kalau kita memakan jumlah makanan yang terlalu banyak gitu, itu biasanya nanti akan menyebabkan usus kita jadi kaget begitu ya. Wah, tiba-tiba lagi kosong-kosongnya tiba-tiba dikasih makanan yang banyak gitu ya. Nah ini akan cukup beresiko begitu ya untuk orang-orang yang punya masalah lambung begitu ya. Kenapa? Karena lambung kan terbiasa kosong nih, jumlah asamnya lebih tinggi dan sebagainya begitu ya, sehingga kalau misalnya dimasukkan makanan yang terlalu banyak dan dimasukkan makanan yang mungkin memicu produksi asam lambung, itu biasanya nanti akan menyebabkan tidak nyaman rasanya di dalam lambung, akan menyebabkan begah, akan menyebabkan gastritis dan sebagainya begitu ya. Sehingga harus diatur juga pola makannya, harus diatur juga teknik pengolahannya dan sebagainya, karena memang teknik pengolahan tadi itu penting gitu ya. Kalau misalnya kita salah begitu ya mengolahnya ketika makan makanan berbuka, itu biasanya nanti akan memicu asam lambung menjadi lebih tinggi dan sebagainya. Nah itu yang mungkin orang-orang nggak aware gitu ya. Nah, makanya biasanya orang-orang ketika di musim puasa seperti ini itu biasanya banyak yang masuk rumah sakit tiba-tiba begitu ya, karena memang banyak yang nggak sadar begitu ya bahwa tubuhnya itu sedang mengalami perlambatan metabolisme, dan kalau misalnya dimasukin makanan terlalu banyak biasanya nanti jadi kaget begitu ya tubuhnya dan sebagainya. Jadi biasanya nanti tubuhnya itu akan memberikan respon penolakan tadi begitu ya. Dan kalau misalnya nggak hati-hati dalam pemberian makanannya, biasanya lambungnya nanti akan berkontraksi dan sebagainya. Jadi ketika berbuka harus bijak-bijak juga gitu ya. Jangan yang kemudian ngidam begitu ya. Oh saya mau mangga muda, oh saya mau acar begitu ya. Oh saya mau makanan-makanan yang mungkin berbahaya untuk tubuh kita begitu ya. Jadi harus benar-benar diatur, harus benar-benar dipastikan begitu ya. Makanan yang masuk itu nyaman untuk lambung kita, nyaman untuk pencernaan kita, nyaman untuk proses pencernaan begitu ya, sehingga tubuh kita nggak kaget gitu ya ketika dimasukin makanan. Oh sudah kenal nih makanannya, oh kita harus memberikan respon yang baik untuk makanan tersebut dan sebagainya. Jadi ketika berbuka direkomendasikan memang yang mild begitu ya, yang tidak terlalu banyak bumbunya misalnya, yang tidak terlalu asam, yang lebih hangat misalnya, yang tidak terlalu dingin dan sebagainya, karena memang itu adalah makanan-makanan yang lebih dianjurkan gitu ya, yang lebih membuat lambung kita lebih baik, tidak mengalami kontraksi berlebihan dan sebagainya begitu. Jadi berbeda gitu ya ketika kita sahur, ketika kita berbuka itu pasti berbeda begitu ya untuk pengaturan makanannya. Oke, cara yang paling gampang begitu ya.
Jadi memang banyak sekali kasusnya gitu ya, ketika kita berbuka, wah saya lapar banget nih, saya maunya makan banyak banget gitu ya, saya makan apapun yang ada di atas meja saya makan semua begitu ya. Itu sebenarnya tidak bijak gitu ya. Ketika kita berbuka harusnya kita ya seperti makan biasa gitu ya, jangan terlalu banyak begitu ya, satu piring cukup begitu ya. Karena memang ketika kita berbuka kita nggak boleh sebenarnya memaksakan untuk makan yang terlalu banyak gitu ya. Kan banyak ya orang yang oh saya harus makan es dulu gitu ya, habis itu makan gorengan, habis itu makan nasi 2 porsi dan sebagainya, karena saya mau gantiin apa yang hilang selama dalam masa berpuasa tadi begitu ya. Itu sebenarnya tidak baik gitu, sehingga harusnya ketika kita berbuka itu harusnya kita sudah tahu gitu ya, kapasitas lambung kita itu seberapa banyak gitu ya, seberapa besar. Lambung itu kan terbatas begitu ya volumenya. Misalnya pada orang dewasa itu misalnya 1 liter begitu ya, itu nggak boleh kita makan langsung 1 kilo nasi begitu ya, harus pelan-pelan begitu ya, karena ada proses pencernaan di dalam lambung yang butuh waktu juga begitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu cepat begitu ya, biasanya lambungnya jadi membesar begitu ya, dan itu biasanya menyebabkan perutnya jadi begah, jadi merasa sesak dan sebagainya begitu, sehingga harus hati-hati sekali gitu ya dalam pemberian makanan dan sebagainya. Jadi kita tahu gitu ya, tubuh kita tuh muatnya seberapa sih, lambung kita tuh muatnya seberapa banyak gitu, dan itu yang harus kita sadari begitu ya. Jadi jadi harus tahu gitu ya, sekali makan kita muatnya seberapa banyak gitu ya. Kalau misalnya kita biasanya makan nasi 2 centong ya, kalau pas berbuka ya dibiasakan lagi begitu ya, makannya 2 centong aja. Jangan kemudian tiba-tiba oh saya pengen makan 5 centong nasi gitu ya, karena lapar banget nih, saya pengen nasi sama mie dan sebagainya. Itu tidak direkomendasikan, karena lambung kita sudah terbiasa untuk punya kapasitas maksimal begitu ya, dan kapasitas maksimal tadi sudah diatur. Kalau misalnya kita terbiasa, kalau misalnya kita berbukanya itu dikasih makanan yang sebegitu banyaknya, itu biasanya lambungnya nanti akan membesar, akan jadi mengalami begah, akan jadi lebih sesak dan sebagainya. Jadi itu nanti pasti ada konsekuensi ke belakangnya. Jadi harus tahu begitu ya, ketika kita berbuka jangan rakus, jangan apa-apa mau dimakan, jangan apa-apa harus dimakan begitu ya. Jadi boleh kita icipin gitu ya, tapi tidak harus semuanya masuk ke dalam perut kita, karena perut kita punya kapasitas maksimalnya tadi. Nah, mungkin orang khawatir gitu ya, gorengan itu baik nggak sih untuk tubuh kita gitu ya. Sebenarnya diperbolehkan gitu ya, makan makanan gorengan ya nggak masalah gitu ya. Kita kalau praktikum gizi juga kita tidak masalah kalau misalnya ada mahasiswa yang pengolahan makanannya dengan digoreng dan sebagainya, karena gorengan itu juga menjadi sumber energi juga untuk tubuh kita. Bahkan kalau misalnya kita memang butuh energi replacement dalam jumlah yang cepat, gorengan itu menjadi salah satu opsinya gitu ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah di minyaknya gitu ya, karena orang ketika menggoreng gitu ya kadang nggak aware gitu ya, nggak sadar kalau minyaknya yang dipakai itu nggak bagus, minyaknya yang dipakai itu mungkin kurang bersih misalnya dan sebagainya, atau sudah dipakai berulang kali, sudah hitam dan sebagainya begitu ya. Nah itu yang mungkin akan menyebabkan penyakit begitu ya, kalau misalnya kita tidak sadar kalau minyak goreng yang kita pakai itu tidak bagus, tidak bening, tidak bersih dan sebagainya. Jadi ketika kita menggoreng kita harus pastikan minyaknya itu baru, atau kalaupun misalnya mau pakai minyak bekas gitu ya, itu tidak dipakai berulang kali begitu ya, maksimal 2-3 kali penggunaan dan sebagainya. Jadi kita harus perhatikan minyak gorengnya itu, dan juga kita harus perhatikan jumlahnya dan volumenya gitu ya, karena ya seperti kita ketahui gitu ya, minyak goreng itu pasti ada minyak yang terserap gitu ya, dan minyak yang terserap itu besar sekali kalorinya. Misalnya kayak kerupuk gitu ya, kerupuk itu kan nggak ngenyangin ya, tapi tanpa kita sadari kerupuk itu satu buahnya aja itu sudah 100 kilokalori sendiri begitu ya, dan itu terjadi karena minyak yang terserap itu banyak gitu ya, dan itu tanpa kita sadari oh ternyata banyak nih minyak yang masuk dalam tubuh kita begitu ya, sehingga harus kita sadari juga gitu ya, jangan sampai kita mengkonsumsi gorengan terlalu banyak juga gitu ya. Kita bisa batasi deh satu hari misalnya 3 buah aja gitu, misalnya tahu goreng, ayam goreng sama tempe goreng, udah itu aja gitu ya, karena semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang digoreng itu biasanya nanti akan semakin banyak juga energi tersembunyi yang kita nggak tahu gitu ya, nggak sadar kalau ternyata banyak juga nih gitu ya minyak-minyaknya yang terserap tadi gitu. Jadi harus bijak gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah mau makan gorengan tapi harus bijak. Betul, jadi ruang konseling ini memang baru ya, dan kita setting untuk mahasiswa belajar
bagaimana caranya kita memberikan konseling atau edukasi kepada pasien, terutama kalau misalnya kita lagi di rumah sakit begitu ya. Kalau misalnya kita punya pasien, kita kan harus tahu nih gimana caranya berkomunikasi, caranya supaya mereka bisa termotivasi untuk makan makanan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi ruangan ini memang kita setting supaya setidaknya mirip gitu ya dengan kondisi ruangan konseling ketika kita sedang praktek nih di rumah sakit begitu. Oke, kalau di gizi sendiri kita berpacu pada NCP gitu ya, atau Nutrition Care Process. Nah, di dalam ruangan itu, di dalam ruangan ini gitu ya, kita bisa melakukan kegiatan NCP tadi gitu ya. NCP itu ada 5 aspek gitu ya. Ada assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Nah, semuanya bisa kita lakukan di sini gitu ya. Kita bisa melakukan assessment, kita bisa mengukur gitu ya, mengukur pasiennya kita ini normal atau tidak sih status gizinya, sesuai atau tidak sih dengan kondisi fisiologisnya dia, apakah ada penyakit-penyakit pemberatnya dan sebagainya. Itu biasanya kita akan lakukan assessment dulu. Setelah kita melakukan assessment, kita tahu nih biasanya titik-titik lemahnya begitu ya. Misalnya, oh ternyata pasiennya saya ini kebanyakan makan lemak begitu ya dan sebagainya. Itu kemudian kita buat diagnosis yang spesifik begitu ya untuk pasien tersebut, untuk kita jadikan dasar supaya kita bisa memberikan intervensi gizi yang tepat. Nanti biasanya di ruangan ini kita akan atur bersama-sama dengan pasien gimana caranya kita bisa memberikan diet yang baik dan bisa menunjang kesehatannya dia, bisa mencegah penyakit dan mengobati penyakit dan sebagainya. Setelah kita melakukan intervensi, biasanya nanti pasiennya akan kita minta untuk pulang dulu, melaksanakan dietnya dulu begitu ya. Nanti setelah interval 2 minggu misalnya atau 1 bulan, biasanya nanti pasiennya kita undang kembali, kita lakukan monitoring dan evaluasi apakah makanannya benar, apakah dietnya baik dan sebagainya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti kita ulangi kembali gitu ya proses NCP-nya tadi. Oke, kalau dari gizi sendiri, puasa itu sebenarnya adalah kegiatan yang menyehatkan gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut begitu ya. Wah, nanti kalau saya puasa nanti saya begini-begini, nanti kesehatan saya jadi menurun dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan gizi yang baik, begitu ya, tetap bisa mendapatkan kesehatan yang baik walaupun dalam kondisi berpuasa, begitu ya. Jadi puasa itu tidak akan menghalangi kita untuk beraktivitas, tidak menghalangi kita untuk memiliki kesehatan yang baik dan sebagainya, begitu ya. Jadi kita upayakan begitu ya untuk bisa berpuasa dengan baik, kita upayakan untuk bisa mendapatkan zat gizi yang baik selama dalam puasa, dan itu adalah yang penting gitu ya untuk kesehatan. Jadi setelah saya jelaskan tadi gitu ya, harus bijak-bijak untuk memberi makanan selama berbuka dan sahur begitu ya, karena itu nanti pastinya akan memberikan dampak yang baik begitu ya untuk tubuh kita. Jadi tetap semangat begitu ya, tetap berpuasa dengan baik. Sebentar lagi kita Lebaran begitu ya, kita akan Idul Fitri begitu ya. Jangan lupa ketika kita sudah tidak berpuasa, kita tetap menerapkan pola hidup yang sehat supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang baik.